Percayalah akan perkataan orang yang paling terpercaya ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man taraka syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberikan ganti kepadamu dengan yang lebih baik. Salah satu nikmat terbesar dari Allah adalah dipertemukannya dengan orang-orang atau keluarga yang juga mencintai Allah dan Rasul-Nya. Keluarga yang sedang berusaha meniti jalan untuk sampai ke tujuannya, Jannatil A'la. Apalah daya seorang pemuda tersebut? Ia pun manusia biasa, juga memiliki hati yang bisa meleleh di saat mendengar nasihat atau ajakan untuk kebaikan. Setelah mendengarkan itu semua, tumbuhlah rasa itu, rasa yang tidak akan bisa dinilai atau dibeli dengan uang dan harta. Semoga ini adalah salah satu bukti Allah ganti dengan yang lebih baik. Songkok Nasional Afdah Al-Furqan kita. Atau di beberapa negeri-negeri yang lain, jadi maka semuanya sama, karena itu adalah memimpin satu negeri yang mana semua urusan dalam negeri itu menjadi wilayah cakupan kepemimpinan dia. Mau masalah agama, mau masalah dunia, mau masalah ini, mau masalah itu, mau masalah itu. Di bawahnya adalah pemimpin-pemimpin yang tugasnya mirip, hanya untuk skop yang lebih kecil, kayak gubernur, kayak bupati, kayak di bawahnya lagi yang ngurusi semua urusan kaum muslimin di wilayahnya. Jadi itu adalah masuk dalam al-wilayah atau al-imamah al-uzma atau al-imamah jadi al-kubra. Jadi al-imamah al-kubra. Nah, yang kedua ya ikhwan, ada istilah al-imamah itu al-imamah sughra, kepemimpinan yang kecil. Kalau yang pertama tadi kepemimpinan yang agung, kepemimpinan yang besar. Kalau yang kedua al-imamatu sughra, kepemimpinan yang kecil, yaitu wilayatul amril khas lil muslimin. Jadi memimpin, mengendalikan, mengurusi urusan khusus, urusan tertentu kaum muslimin. Dia itu ngurusi kaum muslimin, mengendalikan kaum muslimin, tapi dalam urusan-urusan tertentu, yang sering disebut oleh para dengan imamatus syukur adalah imamatus salah, memimpin sholat. Jadi imam sholat itu memimpin kaum muslimin, tapi pas sholat itu mulai takbiratul ihram sampai salam. Sebelumnya dia bukan imam, setelahnya juga bukan imam. Dia hanya ngurusi saat itu tok dan pada masalah sholat tok. Dan ini
mencakup semua yang tercakup dalam definisi tadi. Ngurusi urusan khusus kaum muslimin. Contoh pimpinan pesantren, ya. Pimpinan pesantren. Dia juga ngurusi kaum muslimin, ngurusi ustadznya, ngurusi pegawai ini, ngurusi santri ini, ngurusi wali santri ini. Ya banyak yang diurusi. Tapi yang diurusi kalau berkaitan karo kepesantrenan. Kalau sudah urusan dengan yang lain, sudah nggak punya urusan. Sudah nggak punya urusan. Berarti yang diurusi adalah al-amr al-khas. Yani contoh lain yang lebih gampang ya, Wan. Yani direktur utama perusahaan, misalkan itu. Itu juga ngurusi manusia. Mulai dari karyawan, mulai dari dirut, mulai dari apa ya? Yani direksi, mulai dari manajer sampai karyawan outsourcing itu dia urusi. Tapi yang dia urusi yang kaitannya dengan urusan perusahaan. Begitu pulang, ya wis karep-karepmu. Jadi begitu belum datang, ya wis karep-karepmu, itu bukan urusan dia. Ini perlu dipetakan para ikhwah. Sehingga tatkala nanti kita bicarakan tentang al-imamatul uzma, itu jangan diseret-seret fikihnya kepada imamah sughra. Itu jangan diseret-seret hukum ini kepada imamatul sughra. Tatkala nanti kita bicarakan tentang imamatul uzma, yang ini sedang kita bicarakan dalam dunia pemilu, maka jangan dibawa-bawa kepada imamatul sughra. Ada satu diskusi yang pernah lucu. Ini didiskusikan oleh sebagian ikhwah. Ustadz, apa boleh kepala sekolah kok perempuan? Kepala sekolah kok perempuan? Ini delok-delok. Kalau itu secara umum ngurusi santriwati, maka boleh. Ini ngurusi santriwati, jadi maka boleh. Bukankah nggak boleh pemimpinan sebuah negara? Lan yufliha qaumun walau amrohum imra'atan. Tidak akan pernah bahagia sebuah kaum, tidak akan pernah untung, tidak akan pernah sukses sebuah kaum kalau menyerahkan kepemimpinan kepada seorang wanita. Ya akhi, yani masalah yang ada dalam hadis itu wilayatul uzma atau wilayatul sughra, imamatul uzma atau imamah yani sughra, itu harus dipetakan ya kawan. Kalau tidak, nanti ketua kelas gak boleh perempuan. Jadi nanti imam gak boleh perempuan. Ruwet ya kawan, imam gak boleh perempuan. Ini semua jamaahnya perempuan. Imam siapa coba? Ini ketua kelas semua ketua yani anggota kelasnya perempuan, musuh imam lanang. Dan macam-macamnya. Jadi petakan antara imamatul uzma dengan imamatul sughra sehingga tidak meletakkan selain pada tempatnya. Ini Anda dudukkan dulu. Dudukkan dari permasalahan. Imamah itu yani ada imamatul uzma, ada imamah as-sughra. Lafaz imamah itu juga bisa dibawa kepada makna panutan. Makna imam ya, itu bisa juga dibawa kepada makna panutan. Seorang imam maknanya adalah seorang panutan, dan itu sering kita sebut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Bukhari dan para ulama-ulama yang lainnya. Sehingga jadi itu makna imam. Dan dalam masalah yang sedang kita bahas ini sekarang ini, al-imamah yang kita maksudkan di sini adalah al-imamah al-uzma. Dari semua kajian kita ke belakang, maka nanti yang kita masukkan adalah al-imamatul uzma. Saya katakan tadi, imamatul uzma itu adalah al-wilayatul am lil muslimin. Jadi ngurusi, memimpin, ngopeni, ngendalikan urusan umum kaum muslimin. Tergantung wilayahnya. Mulai wilayah yang tertinggi Amirul Mukminin atau khalifah, di bawahnya adalah kepala negara, di bawahnya adalah gubernur, bupati, sampai yang di bawahnya, semua itu masuk dalam al-wilayatu al-uzma, mengambil hukum al-wilayah al-uzma atau al-imamah al-uzma. Nah, para ikhwah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala para ulama mendefinisikan imamah ini, itu bahasa yang paling ringkas adalah bahasa yang dipaparkan oleh Imam Al-Mawardi rahimahullah taala dalam Al-Ahkam Sultaniyah. Jadi beliau menuturkan wal imam atau al imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwati li hirasatid din wa siyasatid dunia. Kepemimpinan itu yang dimaksudkan itu adalah diletakkan, diposisikan, diporsikan oleh syariat sebagai pengganti tugas kenabian. Jadi al-imamatu mawdu'atun, kepemimpinan yang kita bicarakan adalah kepemimpinan yang memang diletakkan oleh syariat, diporsikan oleh syariat, diposisikan oleh syariat li khilafatin nubuwah, untuk menggantikan tugas kenabian. Dalam masalah apa? Dalam dua masalah, hirasatuddin wa siyasatid dunia. Dalam ngopeni, menjaga agama ini, dan dalam ngurusi masalah dunia.
Kenapa? Karena tugas Nabi dan tugas Rasul, tugas Nabi itu ada 3. Yang pertama tugas tasyri'. Tugas tasyri'. Tasyri' itu tugas membuat syariat. Tugas ini yang nggak boleh kecuali sang Nabi. Tugas ini yang nggak boleh kecuali seorang Nabi. Dan tugas ini yang setelah wafatnya Rasulullah SAW putus dan nggak akan pernah ada gantinya. Tatkala beliau SAW itu mengatakan, Ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku itu penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Yang dimaksud adalah tidak ada nabi setelahku dalam masalah tasyri'. Dalam masalah pensyariatan sudah putus dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tugas yang kedua adalah menjaga agama ini agar tidak ternoda. Makanya beliau kalau ada orang yang berzina, beliau yang ngerajam. Kalau ada yang mencuri, beliau yang motong tangan. Beliau yang memerintahkan umat untuk sholat berjamaah. Beliau yang memerintahkan mengutus para amil-amil untuk mengurusi zakat. Beliau yang mengendalikan haji. Beliau yang ini, beliau yang itu untuk menjaga agama. Itu tugas yang kedua. Yang ketiga, siyasatud dunia. Untuk masalah mengendalikan urusan dunia. Beliau yang mengendalikan baitul mal kaum muslimin. Beliau yang mengendalikan ekonomi. Beliau yang ngurusi sosial politik. Beliau yang ngurusi ini, beliau yang ngurusi itu. Beliau yang ngurusi. Antum tahulah. Tatkala beliau SAW pertama kali datang ke kota Madinah, maka di hadapan beliau itu ada masalah-masalah besar. Masalah agama dan masalah dunia. Masalah agama, tempat jadi masalah agama, masalah agama dan masalah dunia. Yang pertama ya kawan, masalah adalah markas untuk mengendalikan pemerintahan. Maka yang pertama kali dilakukan setelah datang kota Madinah adalah bangun masjid, tempat untuk ibadah umum kaum muslimin dan tempat untuk mengendalikan pemerintahan. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah ini sosial ekonomi. Apa itu? Apa itu kan? Apa masalah sosial ekonomi itu? Anda bisa bayangkan lah. Tatkala para muhajirin itu, Rasulullah kan datangnya terakhir. Para muhajirin itu berbondong-bondong. Mereka datang dari kota Mekah, nggak nggak duit, nggak nggak baju, nggak nggak pekerjaan, nggak nggak makanan, nggak nggak apapun. Mereka datang hanya dengan badan dan pakaian melekat di badan. Dan datang ke kota Madinah, nggak pernah tahu di kota Madinah mau kerjanya apa. Padahal mereka orang Mekah yang mereka nggak kenal tani, mereka adalah pedagang. Di kota Madinah nggak kenal dagang, kenalnya adalah tani. Ini masalah sosial, ekonomi, dan politik. Masalah sosial, ekonomi. Rasulullah SAW langsung mengambil kebijakan at-ta'akhi, mensaudarakan. Jadi semua orang-orang Ansor itu bersaudarakan. Lalu beliau kasih tugas yang sekarang dipersaudarakan, yang orang Ansor punya tugas ngopeni saudara mereka orang-orang Muhajirin. Itu masalah sosial ekonomi tuntas, gitu ya. Yang berikutnya adalah masalah politik global. Dalam negeri. Sebelum bicara luar negeri. Beliau tahu di kota Madinah ada orang-orang yang masih berada dalam agama lama. Agama apa? Agama kafir, agama musyrik. Ada orang-orang yang di agama Yahudi dan ada kaum muslimin dengan berbagai latar belakang. Mereka sekarang berada di satu kota yang pasti akan diserbu oleh orang-orang Mekah. Mereka butuh kekuatan pertahanan, kekuatan politik, makanya Rasulullah SAW segera membentuk piagam Madinah. Ini Rasulullah SAW segera membentuk piagam Madinah. Itu tugas kenabian. Semua itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka tugas kenabian itu bukan sekedar tasyri'. Tugas kenabian itu bukan sekedar pensyariatan. Tugas kenabian itu adalah tasyri', hirasatud din, dan siyasatud dunia. Jadi membuat syariat itu yang pertama. Yang kedua adalah menjaga agama, wujud dan wa'adama, gitu ya. Yang ketiga adalah mengurusi urusan keduniaan orang-orang yang di bawah kewilayahan kaum kewilayahan beliau. Nah, tugas kenabian putus dengan putusnya wahyu, dengan wafatnya Rasulullah SAW. Tugas yang kedua, tugas yang ketiga, jaga agama dan ngurusi dunia, itu yang diwariskan. Itu yang diwariskan. Makanya Abu Bakar itu gelarnya Khalifatu Rasulillah, menggantikan. Khalifah itu kan artinya mengganti. Khalafah itu ganti. Khalafa min ba'dihim, ganti setelah itu orang. Jadi menggantikan beliau itu pengganti Nabi. Pengganti Nabi dalam hirasatud din wa siyasah ad-dunya. Makanya Imam Al-Mawardi rahimahullah taala mengatakan, imamah, kepemimpinan yang kita maksudkan di sini adalah al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwati li hirasatid din wa siyasatid dunya. Kepemimpinan itu
Yani diposisikan oleh syariat untuk menggantikan tugas kenabian dalam jaga agama, dalam ngurusi dunia. Itu masalah yang pertama. Poin yang pertama yaitu masalah makna imamah. Jadi Anda bertegas, imamah yang kita maksudkan di sini adalah al-imamatu al-uzma. Nanti sampai akhir kajian kita, kalau kita bahas syaratnya, yani kriterianya, yang kita bahas itu adalah tentang apa? Al-imamatul uzma. Kita tidak bahas al-imamah as-sughra, karena imam as-sughra ada kajiannya, ada pembahasannya tersendiri. Yang kedua, para hadirin azanillahu yakum, hukum adanya pemimpin pemerintah dalam satu wilayah kenegaraan. Jadi, apa boleh sebuah wilayah tanpa pemimpin? Apa boleh satu daerah tanpa pemimpin? Apa hukum adanya pemimpin di dalam sebuah wilayah? Baik itu wilayah besar kayak negara, wilayah kecil kayak pulau, wilayah kecil lagi kayak apalah gitu ya. Pulau Jawa kan gede, jadi wilayah kecil lagi kayak provinsi kayak apa. Para ulama kita sepakat, para hadirin azanillahu ayyakum, bahwa al-imamah itu kewajiban syariat. Itu jadi kewajiban syariat. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, yani beliau mengatakan, yajibu an yu'rafa anna wilayata amrin nasi min a'zami wajibatid din, kata beliau. Yani wajib untuk diketahui bahwa memimpin urusan kaum muslimin, mengendalikan urusan kaum muslimin, urusan manusia, itu min a'zami wajibatid din, adalah kewajiban agama yang paling agung, di antara kewajiban agama yang paling agung. Jadi ucapan beliau mewakili ucapan para ulama-ulama yang lain, menunjukkan bahwa adanya pemimpin dalam satu wilayah itu wajib. Kenapa? Karena banyak hal. Jadi banyak hal. Dalam makalah yang Anda tulis, jadi nulis makalah pakai bahasa Arab itu lebih enak daripada nulis makalah bahasa Indonesia. Kenapa? Ini mau tulis makalah dalam bahasa Arab itu enak nukile, buka maktabah syamilah del ngono beres. Dia nulis bahasa Indonesia karek terjemahno, tambah ruwet ngono lho. Jadi tambah susah. Jadi nulis bahasa Arab itu kan dari kitab apa tinggal diambil, dinukil, digabung-gabung jadi satu, selesai masalah. Jadi ini kalau nulis bahasa Indonesia, masya Allah, ketik terjemahno ngono, jadi ruwet ngono. Jadi ruwet. Nah, waktu kemarin mepet, ya akhirnya makalah Anda tulis pakai bahasa Arab. Ini bukan pakai bahasa Indonesia. Ridwanallahu wa'alaikum. Apa dalil yang melandasi ucapan para ulama bahwasanya adanya pemimpin dalam satu negara itu wajib? Bahkan kata Ibnu Taimiyah, min a'zami wajibatiddin, kewajiban agama yang paling kewajiban agama yang paling bagus. Ana paparkan di sini 5 dalil, Ana sebutkan aja 2. Yang pertama ya, ikhwan. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Apabila ada 3 orang yang safar bareng maksudnya rombongan. 3 orang aja. Maka hendaknya mereka menetapkan amir, mereka menetapkan pemimpin. Sisi pendalilan dari hadis ini, jika ada 3 orang berkumpul untuk satu tujuan sama-sama safar, itu harus ada pemimpin. Bagaimana negara yang meliputi jutaan manusia? Bagaimana wilayah yang meliputi ribuan manusia? Padahal ini dalam masalah ini itu masalah ringan, masalah safar, dan mereka cuma bertiga. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, kenapa kok harus ada pemimpin? Kan rembuk apa enak? Ayo, sarapan apa? Ono ya, sisu yo. Budale sebengi. Sisunku sarapan indi. Nanti depan. Saiki ae rembuk kan penak, Ustaz. Satu prinsip agama kita ya, Wan. Kalau kita ngaji maqasid syariah, salah satu di antara prinsip agama kita itu adalah jagani kondisi terburuk. Jagani kondisi terburuk. Kalau kondisi terburuk itu sudah muncul, itu Islam sudah menetapkan aturan. Bagaimana safar bertiga, kondisi terburuknya bagaimana, Ustaz?
kondisi terburuknya misalkan bertiga ini, si tok pengen soto, si tok pengen sate, si tok pengen pecel. Terus dijak rembukan gak kena. Aku gak mangan soto, tak gelem. Aku tak metu itu ke safar. Misal ngono. Si tok gak mangan soto, aku gak gelem mangan. Ngono yo. Kau gegeran, nyeni gegeran. Sing sitok kepengin sarapan jam 6, sing sitok kepengin sarapan jam 7, sing sitok kepengin sarapan jam 9. Kalau dalam kondisi itu bisa dirembuk, selesai masalah. Yani bisa dirembuk itu dalam artian apa? Ya salah satu lah, mangan nih kok badok kan diurusi, pokoknya manut lah. Atau dirembuknya begini, ya wis, satu-satu tapi yang lainnya kudu siap ngenteni yo. Jam 6 mandek, sitok mangan, kabeh ngenteni mobil ngono yo. Mlaku meneh jam 7 mandek ngono, sing soto mangan, terus kabeh ngenteni. Jam 09 mandek, tapi ruwet iku. Iku koplak iku. Jadi akhirnya gak mangan kabeh ngono. Tapi kondisi yang kedua ini bisa jadi nggak bisa dilakukan karena perjalanan waktunya mepet. Kalau tangan pengen telu, ya ruwet ya, Wan. Maka dalam kondisi itu Islam sudah jagani keputusan di tangan pemimpin. Keputusan di tangan pemimpin. Bagaimana Imam? Amir Safar gimana? Amir Safar kan nggak supiri, Amir. Jadi bagaimana Amir? Apa misalkan? Karena menimbang pertama soto adalah yang kedua ngene menetapkan yani sarapan itu pecel misalkan begitu ya. Yani sarapan itu pecel. Kita tahu di sana. Berangkat sudah, yang lainnya manut karena tidak ada oposisi dalam syariat. Posisi itu rawono ya. Yani ono posisi kan biyen bubaran agama ini. Yani tidak ada oposisi. Yani at-tawasi bil haq, yani wat-tawasi bis sabr, an-nasihah ada. Lah kalau oposisi itu maksudnya adalah an-nasihah, ya monggo, tapi bahasanya ojo oposisi. Nasihat gitu loh. Yani ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Liman di antaranya adalah wali a'immatil muslimin. Untuk pemimpin-pemimpin kaum, yani kaum muslimin. Mudah-mudahan yang maksudkan dengan oposisi itu nasihat ya. Tapi mbungun toh. Koyek ora. Kayak orang. Alaikulim. Lah, Islam itu sudah jaga nih. Kalau memang itu bisa terjadi dalam safar ya, kawan. Itu bisa terjadi dalam safar. Maka dalam kondisi yang lebih utama. Makanya para ulama kita mengatakan, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, jika Allah mewajibkan jamaah yang terkecil ada 3, itu harus ada pemimpin, apalagi yang lebih daripada ini, apalagi yang lebih daripada itu. Itu namanya dalam dunia usul fikih namanya qiyas aulawi. Qiyas aulawi itu sing ono dalile itu begini, sing ono dalil lebih-lebih lagi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqul lahumu uffin. Jangan kamu berkata uff sama orang tua. Dan ini apa hukumnya memukul? Enggak apa-apa Ustaz, sing terlarang untuk ngomong uff, memukul ono dalile. Ruwet sampean. Ini maksudnya itu yang terlarang itu ngomong gelakno wong tua itu dilarang, tapi kan gonok dalil memukul. Memukul boleh, gak karu-karuan ya. Apa hukumnya BAB di tempat air yang menggenang? Kalau dulu di padang pasir gitu kan, musafir itu paling seneng kalau tengah-tengah jalan itu ketemu oase, ketemu apa itu? Ya genangan air, karena bisa ngambil airnya, bisa untuk tambahan air minum, bisa ini, bisa itu, bisa untuk keperluan yang lain. Lah Rasulullah SAW melarang kencing di situ. La yabulanna ahadukum fil ma'id da'in. Jangan ada seorang pun yang kencing di situ. Jadi di situ. Apa hukumnya BAB? Rapopo saat yang dilarang kencing tok, BAB gak dilarang. Ruwet memakai hukum kayak ngono. Itu namanya qiyas aulawi. Nek pipis saya dilarang, apalagi? Yani apalagi BAB. Kalau memang yang 3, yang kecil aja wajib ada pemimpin, apalagi? Yani sebuah negara. Tek. Yang kedua ya, kawan. Dalil yang kedua yang kepingin saya sebutkan adalah ada banyak hukum syariat itu yang tidak bisa dilaksanakan tanpa pemimpin. Menetapkan awal Ramadan aja, ini kalau ada pemimpin, ruwet ya. Apa menetapkan haji? Coba antum bayangkan, nih Saudi itu kalau ada pemimpin, ono sing wukuf saiki, ono sing wukuf sesuk, ini ono sing wukuf ben, enggak karu-karuan. Yani enggak karu-karuan. Maka tatkala
ada kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan melakukan yang lain itu menjadi wajib. Kaidahnya kan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu perbuatan wajib yang tidak bisa terlaksana kecuali dengan melakukan yang lain, maka itu menjadi kewajiban. Yang ketiga, para ulama kita sepakat. Para ulama kita ijma tentang masalah itu. Jadi para ulama kita sepakat akan masalah itu dan menganggap itu masalah yang amat sangat penting. Menganggap itu sebuah masalah yang amat sangat penting. Dalil yang sangat melandasi itu adalah perbuatan para sahabat. Mereka lebih mengedepankan kepemimpinan kaum muslimin meskipun harus menelantarkan dalam tanda kutip jenazahnya Rasulullah yani sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah SAW meninggal dunia pada hari Senin pagi, jam-jam 9 gitu beliau meninggal dunia. Dan beliau dimakamkan pada malam malam Rabu. Malam Rabu ba'da Isya. Jadi Senin wafat, Senin gak dimakamkan, Selasa sampai Maghrib gak dimakamkan, dan baru dimakamkan malam hari ba'da Isya. Yani malam hari ba'da Isya. Kenapa? Karena kaum muslimin tatkala itu disibukkan dengan penggantinya Rasulullah yani sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal dunia. Seandainya para sahabat tidak memahami kepemimpinan itu menempati posisi sangat penting dalam agama, tidak mungkin mereka akan menunda pemakaman Rasulullah yani jenazahnya Rasulullah yani sallallahu alaihi yani wa ala alihi wasallam. Itu masalah yang kedua. Jadi berarti kalau begitu ya kawan, kesimpulannya hukum adanya pemimpin dalam sebuah wilayah, dalam sebuah negara, dalam sebuah daerah itu wajib. Dan dalil yang ini bukan wajib secara hukum ketatanegaraan loh, tapi wajib menurut aturan syariat. Yani dalil yang menunjukkan akan itu dan para ulama sepakat. Yani akan wajibnya adanya pemimpin dalam sebuah wilayah, yani kenegaraan. Masalah yang ketiga, yani masalah yang ketiga adalah cara syar'i untuk menetapkan pemimpin. Jadi cara syar'i jadi untuk menetapkan seorang pemimpin. Ada beberapa cara kalau kita cermati semua dalil yang ada dan kita cermati sejarah perjalanan kaum muslimin di awal masa Islam, di zaman sahabat dan setelahnya. Maka cara yang ditetapkan oleh syariat kita untuk memimpin, untuk menetapkan pemimpin, mengangkat dan menetapkan pemimpin itu ada 3 cara. Yang pertama ditetapkan oleh ahlul halli wal aqd. Ditetapkan oleh ahlul halli wal aqd. Ahlul halli wal aqd itu siapa? Ini ahlul halli wal aqd itu berkumpulnya tokoh-tokoh kaum muslimin, para ulama, para orang-orang yang dipercaya oleh kaum muslimin. Mereka berkumpul, bermusyawarah untuk menetapkan siapa yang akan diamanati untuk memegang jabatan imamatul ulama. Jadi jabatan imamatul ulama. Kalau gambarnya ya kawan, di negeri kita misalkan, di negeri kita, kalau kita mau menetapkan wilayatul ahdi atau ahlul halli wal aqd itu bagaimana caranya? Lihat semua sisi kehidupan di Indonesia. Jadi tokoh keagamaan, tokoh ekonomi, tokoh tokoh pertahanan, tokoh hukum, tokoh ini itu mestilah tokoh hukum yang paling diandalkan untuk masalah hukum Indonesia siapa? Fulan ibu fulan wong telu misalkan. Dalam masalah ekonomi, kalau sudah ngomong ekonomi Indonesia diwakili oleh siapa? Fulan wong 5 misalkan. Untuk masalah agama, kirwati masalah agama ini, ya wis lah kalau gitu kita sebut kelompok-kelompok besar. Yani wakil NU piro? Songo, kan bintangi Songo. Yani Songo. Wakil Muhammadiyah piro? Orang di bintang masalah Muhammadiyah. Yani wakil Muhammadiyah piro? Wakile Persis, wakili Ali Rishad, wakili Nahdlatul Wathon, wakili Wahabi. Ora ya? Ora dianggap.
wakile ini. Lah, terkumpul padanya mungkin nggak sampai 100. Nggak sampai 100 orang, malah 50 Indonesia. Coba dianggap. Songo, tambah piro, politik, ibu telu, hukum, telu, ini kumpul jadi satu, anggaplah 50 orang. 50 orang itulah namanya ahlul halli wal aqd. Orang-orang terpercaya yang bisa dianggap mewakili Indonesia. Mereka yang kemudian kumpul, rembukan, diskusi, sing diangkat jadi pemimpin iku wae, wonge rajin salat. Sing ekonomi ojo rek, engko ajur negara ngono. Didiskusikan mateng gitu. Akhirnya mereka sepakat atau gimana lah menetapkan satu orang di antara mereka atau orang lain yang ditunjuk, yang diamanati untuk menjadi apa ya, Wan? Untuk menjadi pemimpin negeri tersebut. Lah, kepemimpinan itu diangkat dengan yani ditetapkan oleh ahlul halli wal aqd. Yani ahlul halli wa al aqdi. Berarti koyo DPR Ustaz. Iya dan enggak. Iya nih podo-podo wakil. Yani beda nih. Yani beda nih kok. Bedane ya wis akeh lah bedane, sebakas bedane akeh. Podoe wis tok podo-podo wakil. Bedane ya banyak bedane daripada podoe. Yani banyak bedane daripada podoe. Jadi kalau kita bahas pemilu dari semua sisinya, itu gak barbar ya, Wan. Harus membahas perbedaan antara DPR dengan ahlul halli wal aqd. Apakah majelis MPR itu adalah majelis ini, itu ruwet bahasan itu ruwet bawa itu bahasan itu. Satu persatu dipreteli. Tapi kan kita nggak bahas itu ya, Wan. Kita hanya ingin mengerucut pada satu titik pilpres. Pilpres yang ada di hadapan kita sekarang ini. Tapi ya, itu namanya ditetapkan dengan ahlul halli wal aqd. Jadi namanya ahlul halli wal aqd. Caranya bagaimana? Caranya model kayak tadi. Modelnya semacam tadi tokoh-tokoh umat, tokoh-tokoh kenegaraan yang mewakili semua bidang-bidang yang dibutuhkan sebagai seorang pemimpin untuk nantinya menetapkan kepemimpinan, terutama para ulamanya, terutama para ulamanya. Kalau dulu di zaman pertama kali kepemimpinan yang ditetapkan dengan kepemimpinan ini dengan cara ini adalah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ditetapkan dengan ahlul halli wal aqd. Kenapa? Karena tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, maka kaum muslimin itu hanya ada dua kelompok. Kaum muslimin hanya ada dua kelompok. Ada muhajirin, ada ansar. Hanya ada kaum muhajirun, ada kaum ansar. Hanya dua kelompok. Ya orang organisasi, agama, ya orang ini, ya orang itu. Mereka hanya dua kelompok. Kelompok muhajirin, kelompok ansar. Kelompok muhajirin diwakili oleh tiga tokoh utamanya. Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan kelompok ansar diwakili oleh tokoh-tokoh utamanya. Di antara mereka adalah Sa'ad ibn Ubadah. Dan tokoh-tokoh ini utamanya. Mereka ketemu di Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah itu balai pertemuan. Apa saiki ngono, gedung DPRD ngono paling saiki ngono. Jadi di balai pertemuan, ya gedung RW, gedung RT pokoknya balai pertemuan lah, balai desa, balai pertemuan di Bani Sa'idah, Saqifah Bani Sa'idah, mereka rembukan. Ya saling diskusi, saling rembukan, saling ini, dan itu panjang kalau dibahas. Intinya mereka akhirnya sepakat ngangkat Abu Bakar menjadi pemimpin. Awalnya itu sempat muncul wacana muhajirin punya pemimpin sendiri, ansar punya pemimpin sendiri. Yani lama-lama ngocok ruwet, harus salah satu harus salah satu. Diskusi muhajirin, ada yang setuju, ansar ada yang setuju. Lama-lama kemudian Umar mengatakan, wahai sekalian kaum muslimin, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ridha kepada kita menyerahkan urusan agama kita kepada Abu Bakar, apakah kita tidak ridha menyerahkan urusan dunia kita kepadanya? Maksudnya apa? Tatkala Rasulullah SAW sakit, maka beliau menyerahkan urusan agama kita, sholat kita untuk dipimpin Abu Bakar. Padahal pada waktu itu diprotes sama istrinya. Tatkala Rasulullah mengatakan, mana Abu Bakar, suruh dia ngimami manusia. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ojo bapak kula ya Rasulullah, bapak kula niku gembeng. Bapak kula iku nangisan. Gembeng iku nangisan. Kalau hari-hari ini beliau yang gantikan jenengan untuk mengimami sholat, dia itu yang nggak akan jadi imam, malah nangis tok jadi imam.
ya boyok yang lain gitu. Itu kata Aisyah. Yani maka Rasulullah makan suruh Abu Bakar untuk jadi imam. Aisyah ngeyel meneh. Yani ya Rasulullah, ojo bapak kula. Yani meskipun dengan dieyel oleh istri tercintanya, tapi tetap Rasulullah menetapkan Abu Bakar menjadi pemimpin salat. Makanya itu dijadikan hujjah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kalau memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha kepada kita, yani untuk menyerahkan urusan agama kita kepadanya, tidakkah kita ridha menyerahkan urusan dunia kita kepada Abu Bakar? Akhirnya mereka sepakat mengangkat Abu Bakar menjadi pemimpin. Itu namanya ditetapkan oleh ahlul halli wal aqd. Yani oleh ahlul halli yani wal aqd. Gitu ya, itu yang pertama. Gambaran kalau di negeri ini di zaman sekarang cara menetapkan ahlul halli wal aqd dengan cara semacam itu. Dengan cara semacam itu ya malah gak bondo. Jadi malah gak bondo, jelas itu malahan. Enak. Jadi Muhammadiyah jelas punya tokohnya, NU jelas punya tokohnya. Jadi apa? Persis jelas punya tokohnya. Orang-orang ekonomi jelas punya tokohnya. Orang-orang hukum jelas punya tokohnya. Itu kumpul di titik selesai masalah. Itu yang pertama. Yang kedua ya Huan, dengan sistem putra mahkota. Dengan sistem putra mahkota. Wilayatul ahdi. Sistem ini putra mahkota. Iki sampai jam biru. Hah? Iki sampai jam biru. Jam 10. Jam 9 ya. Insyaallah. Yang kedua ya Ikhwan, itu pakai wilayatul ahdi. Wilayatul ahdi itu putra mahkota. Wilayatul ahdi itu pemimpin yang sebelumnya pada waktu dia masih hidup itu sudah menetapkan kepemimpinan yang setelahnya. Sudah menunjuk khalifah setelahku, pemimpin setelahku adalah fulan ibnu fulan. Itu namanya wilayatul ahdi. Yani kalau bahasa kita namanya putra mahkota, gitu ya, putra mahkota. Dan cara ini disepakati oleh para ulama. Cara ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama sahnya. Karena yang pertama kali melakukan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq dan tidak ada satupun protes dari para sahabat. Dalam arti para ulama sepakat, para sahabat itu sepakat. Menetapkan siapa ya? Menetapkan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi menetapkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pada waktu beliau masih hidup. Jadi beliau itu jadi apa ya? Menetapkan Umar dan Umar itu dibaiat di zaman Abu Bakar masih hidup. Umar itu dibaiat menjadi khalifah di zaman Abu Bakar masih hidup. Tapi berlakunya nanti kalau Abu Bakar sudah meninggal dunia. Begitu beliau meninggal dunia, maka Abu Umar langsung naik menjadi khalifah, dibaiat kedua kalinya, lalu beliau menjalankan kewajiban pemerintahan di pemerintahan. Itu dan itu tidak ada satupun protes, pengingkaran, penyelisihan dari para sahabat. Menunjukkan itu ijma. Para ulama kita atau para sahabat itu sepakat dalam masalah tersebut dan ijma itu adalah hujjah. Yang ijma itu adalah hujjah. Orang kedua yang melakukan itu adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu an. Beliau tatkala masih hidup menunjuk pemimpin setelahnya, meskipun pemimpin setelahnya itu anak dewi, yaitu Yazid ibn Muawiyah. Para sahabat, para ulama tatkala itu tidak mempermasalahkan gaya pergantian kepemimpinan dengan gaya semacam itu. Sing diributno itu kan, sing ditunjuk kok, yani anak dewi. Yani para sebagian kalau mengatakan, lu podo-podo anaknya Umar duwe anak, Abu Bakar duwe anak, yani Utsman duwe anak, dia anakmu karo anak mereka. Ini gambarannya itu, ini podo-podo anak. Mereka tidak mempermasalahkan cara kepemimpinan yang diganti dengan wilayatul ahdi dengan sistem putra mahkota. Yang mereka permasalahkan adalah sosok Yazid ibn Muawiyah. Sosok Yazid ibn Muawiyah. Jadi yang kedua adalah putra mahkota. Makanya pada azanillahu wa iyyakum. Jadi sangat aneh itu kalau sebagian misalkan mempermasalahkan sistem ini berlaku. Jadi sistem ini berlaku. Jadi bapak diwarisi oleh anak. Dari sisi sistem itu nggak ada masalah. Dari sisi sistem itu nggak ada masalah. Meskipun kalau harus ke anak, itu akan lahir satu problematika kenegaraan. Itu apa? Tidak semua orang besar melahirkan
yakni pemimpin yang besar. Tidak semua pemimpin besar itu diwarisi oleh yakni anaknya sebagai pemimpin yang besar. Kenapa? Ya kan ilmu kepemimpinan itu rezeki yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kepada yang Allah yang dikehendaki. Ada orang itu yang muncul tanpa ada garis riwayat kepemimpinan. Ada yang itu darahnya darah biru, biru tua wisan kadang-kadang. Yani biru dongker. Darah biru itu sama sekali nggak bisa menjadi pemimpin. Sama sekali jadi nggak bisa jadi menjadi pemimpin. Dan itu sejarah sangat menunjukkan kuat menyediakan hal itu. Baik sejarah kepemimpinan negeri kita, kepemimpinan kerajaan-kerajaan kita dulu, maupun kepemimpinan dalam jadi pada zaman dahulu. Wallahu yani a'lam yani bisawab. Jadi kalau kita mau mempermasalahkan sistem dari anak, dari bapak ke anak, dari anak kemana gitu, itu jangan permasalahkan sistemnya. Sistemnya syar'i, tapi mungkin sosoknya yang nggak layak. Sosoknya yang mungkin jadi nggak layak, itu masalah lain. Kalau jadi masalah lain kalau semacam itu. Wallahu a'lam yani bisawab. Nah, taib. Yang ketiga para ikhwan dan azanillahu yakum. Jadi yang pertama kali diangkat dengan sistem ini, adalah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu an, dilanjutkan dengan Yazid ibn Muawiyah, kemudian dilanjutkan setelah itu hampir semua pemerintahan Islam sistemnya wilayatul ahd. Jadi di kalangan Bani Umayyah, kemudian runtuh masuk ke Bani Abbasiyah, kemudian runtuh ini semuanya hampir gaya kepemimpinannya itu adalah wilayatul ahdi. Jadi wilayatul ahdi jadi diwariskan kepada orang-orang yang telah ditunjuk oleh pemimpin yang sebelumnya. Wallahu a'lam. Nah, taib. Yang ketiga para ikhwan azanillahu yakum, kepemimpinan itu ditetapkan oleh orang-orang yang ditunjuk oleh khalifah sebelumnya, oleh pemimpin yang sebelumnya. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an pada waktu beliau sakit keras dalam Sahih Bukhari. Pada waktu beliau sakit keras, maka Umar itu diminta oleh para sahabat, ya Rasulullah, ya Amirul Mukminin istakhlif. Ya Amirul Mukminin, boyo jenengan netapkan pengganti jenengan itu siapa? Maksudnya itu ya, tiru perbuatannya Abu Bakar. Beliau mengatakan, kalau saya nunjuk orang, maka orang yang lebih baik dariku telah melakukannya. Kalau aku nggak nunjuk orang yang lebih baik dariku telah melakukannya. Akan aku serahkan urusan ini untuk dirembuk oleh orang-orang yang tatkala Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah ridha kepada mereka. Jadi ucapannya Umar, kalau aku nunjuk orang, kebijakan ini telah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku. Siapa dia? Abu Bakar. Kalau aku nggak nunjuk orang, kebijakan ini telah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku. Siapa? Yani Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tatkala meninggal dunia nggak nunjuk orang. Itu dalam sebagian pendapat. Akan aku serahkan urusan ini untuk diputuskan oleh orang-orang. Tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, Rasulullah ridha kepada mereka. Siapa? Sisa dari 10 orang dijamin masuk surga. Alhamdulillah. Yang dijamin masuk surga. Jadi 10 orang yang dijamin masuk surga. Sudah wafat Abu Bakar, Umar sendiri mau wafat. Di zaman Umar meninggal, di zaman Umar masih hidup, Abu Bakar meninggal dunia. Jadi mau ada 3, sisa 7. Jadi sisa 7, beliau menetapkan 6. 6 di antara mereka yaitu Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, dan satunya Zubair bin Awwam. Zubair ibn Awwam. Mereka disuruh untuk rebukan, dan mereka disuruh untuk rebukan. Rasulullah SAW memanggil mereka, Umar bin Khattab memanggil mereka untuk menetapkan. Jadi untuk memilih salah satu dari mereka. Dan beliau memasukkan yani putranya Umar, Abdullah bin Umar untuk menjadi saksi peristiwa. Tapi nggak boleh ditunjuk. Ditunjuk. Lalu beliau mengatakan, kalau pilihlah pemimpin di antara kalian.
kalau kepemimpinan ini nanti jatuh ke tangan Sa'ad ibn Abi Waqqas, maka dia sangat layak untuk menjadi pemimpin. Dulu pernah aku pecat bukan karena dia nggak layak untuk menjadi pemimpin. Kapan Umar bin Khattab pernah mencat Sa'ad? Pada waktu Sa'ad diangkat menjadi gubernur Kufah. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, jadi Sa'ad bin Waqqas itu pernah diangkat untuk menjadi gubernur Kufah. Masyarakat Kufah itu kan masyarakat apa ya? Masyarakat bolah, masyarakat apa tuh di istilahnya ya. Jadi masyarakat yang sulit diatur, sulit dikendalikan. Penggawaian itu jadi apa ya? Jelek-jelekan orang, terutama penguasa. Sa'ad bin Abi Waqqas itu secara agama sudah paling bagus zaman itu. Cara kepemimpinan urusi kenegaraan juga sangat bagus. Menurutku ya diprotesi. Ya. Jadi mereka, utusannya mereka itu berangkat ke Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wadul terhadap kepemimpinan Sa'ad. Sa'ad dipanggil oleh khalifah, dia panggil. Jadi ada perintah penting, panggil ke Madinah. Ditanyai oleh Umar bin Khattab satu persatu tentang semua laporannya. Dilaporkan oleh penduduk Kufah kalau kamu begini. Dilaporkan oleh penduduk Kufah kalau kamu begini. Jawab semuanya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu Umar mengatakan, alhamdulillahilladzi lam yukhayyib dhanni bika. Segala puji bagi Allah, dugaanku padamu enggak meleset. Saya yakin kamu yang benar. Maksudnya yang mereka tuduhkan itu salah, tapi tetap dipecat. Dipecat. Kenapa ya, Hon? Dalam dunia perpolitikan syar'i, seorang pemimpin itu kalau sudah tidak dipercayai oleh rakyat, meskipun benar, itu dipecat. Jadi, kenapa? Karena kepemimpinan itu butuh kesikohan. Jadi masyarakatnya itu percaya. Diperintahkan ngelor, kalau tak ngelor. Jadi diperintahkan ngidul. Tapi nek rakyat wis gak percaya, Masya Allah. Kebijakan yang baik itu loh dianggap buruk. Apalagi jadi kebijakan yang buruk. Kongkon ngalor orang singgel, kebijakan apapun itu jadi bermasalah. Kebijakan apapun itu jadi bermasalah. Jadi karena rakyat kalau sudah pandangannya jelek kepada penguasa, harga BBM turun itu loh suudon. Antum masih ingat toh kasus negeri kita? Pernah toh BBM turun? Ngono ku suudon malahan. Itu karena analisisnya itu analisis para politikus itu. Ini diturunkan karena gini kepipian ngomong itu. Makanya kenapa kok dalam agama kita tidak boleh mengkritik pemerintah di muka umum? Yang boleh adalah di forum khusus. Yang nyampe kepada pemerintah. Kalau di forum umum, yang disebutkan itu adalah kebaikan dan mendoakan kebaikan. Kenapa ya, kawan? Pemerintahan itu butuh kepercayaan, kesikohan. Nek rakyat itu gak percaya dengan pemerintahannya, wis kono sing beres. Jadi apapun kebijakan itu akan dipermasalahkan, gitu ya. Jadi itu makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mengatakan, kalau nanti pemerintahan ini jatuh ke tangan Sa'ad bin Waqqas, maka dia sangat layak untuk menjadi pemimpin. Kemarin saya pecat bukan karena dia yang salah, tapi karena ada urusan yang lainnya. Intinya yang ketiga ini adalah mirip-mirip dengan yang pertama, tapi kalau yang pertama itu adalah wakil rakyat. Kalau yang kedua ini adalah, kalau yang ketiga ini adalah ditentukan oleh khalifah. Jadi penentu memang dirapatkan, tapi penentunya adalah mereka orang-orang yang ditunjuk oleh badannya itu ditunjuk oleh pemerintahan yang sebelumnya. Dan Umar melakukan itu, kemudian keenam orang itu mereka kemudian akhirnya berujung kepada pemilihan siapa? Utsman ibn Affan dalam satu proses yang panjang yang alot, yang kemudian ditetapkan pemimpinnya adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Baik. Parintanazanillahu ayyakum. Ini 3 cara syar'i yang disebutkan oleh para ulama untuk menetapkan seorang pemimpin. Yang pertama adalah hali wal aqdi, yang kedua adalah wilayatul ahdi, yang ketiga adalah forum kalau bahasa kita itu forum khusus, petugas khusus, panitia khusus, pansus untuk menetapkan pemimpin. Jadi pemimpin yang setelahnya. Sebenarnya ada satu lagi yang disebutkan oleh para ulama tapi tidak disebutkan di sini karena prakteknya rauno, yaitu ditetapkan langsung oleh syariat, oleh nas. Ditetapkan langsung oleh nas.
Ini dalilnya adalah ketetapan Tolut dari pemimpin. Ini dalilnya adalah pengangkatan Tolut untuk menjadi pemimpin. Nanti kalau orang-orang Bani Israil minta kepadanya bin Yusha ibn Nun, yani untuk mengangkat seorang pemimpin, maka kemudian yani Yusha ibn Nun itu berdoa kepada Allah untuk mengangkat seorang pemimpin. Allah yang langsung mengangkat Tolut. Allah yang langsung mengangkat Tolut untuk memimpin Bani Israil melawan Jalut. Sebagian ulama mengatakan khilafah Abu Bakar, kepemimpinan Abu Bakar itu ditetapkan atas landasan apa? Atas landasan ini. Yang mengangkat Abu Bakar langsung adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sisi perbedaan para ulama dan itu sah ya kawan. Dan itu sah, apalagi ini yang menetapkan langsung itu ini wahyu. Tapi kan gono praktek ya sekarang wahyu putus. Jadi makanya tatkala para ulama menyebutkan itu rata-rata hanya bukan 3, yaitu ahlul halli wal aqd, kemudian kemudian wilayatul ahdi putra mahkota, kemudian jadi ada panitia khusus yang dibentuk untuk menetapkan pemimpin yang akan datang. Satu masalah ya kawan, sebelum kita masuk pada poin berikutnya. Cara-cara syar'i itu adalah cara-cara yang dibenarkan oleh syariat untuk menetapkan pemimpin. Tapi apabila muncul kepemimpinan dengan jalur yang tidak syar'i, gitu ya, dan dia sudah mampu untuk mengendalikan kekuasaan, maka dia berhak atau dia sah menjadi imam. Dia berlaku hukum sebagai seorang imam kalau sudah kadung memegang kekuasaan. Maka berlaku dia sebagai seorang imam yang berlaku harus mendengar, harus taat, tidak boleh yani kudeta, tidak boleh keluar, tidak boleh ini, tidak boleh itu dari baiat kepadanya. Dan ini disepakati oleh para ulama. Yang sangat menunjukkan akal itu adalah tatkala beliau SAW dimintai wasiat oleh Irbad ibnu Sariyah, dan beliau mengatakan alaikum bis-sam'i wat ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Kalian itu tetap dengarlah, tetap taatlah kepada pemimpin kalian, meskipun pemimpin kalian itu adalah seorang budak dari daerah Habasyah, dari Ethiopia. Jadi budak ini ya kawan, kalau sudah jadi pemimpin, sudah jadi imam, sudah jadi amir, pemimpin, mau presiden mau apa, maka kata Rasulullah SAW, kalian harus mendengar, kalian harus taat. Padahal Abdun Habasyi itu tidak layak jadi pemimpin dari 2 sisi. Sisi yang pertama sisi wajib, sisi yang kedua sisi kepantasan. Sisi yang wajib itu ya kawan, karena dia budak. Rasulullah mengatakan wa in ta'ammara alaikum abdun. Jika yang memimpin kalian, meskipun yang memimpin kalian itu adalah seorang budak. Budak itu enggak. Budak itu nanti akan kita baca akhir bahwa syarat seorang pemimpin, seorang imamul ulama itu adalah hur, orang merdeka. Bukan budak. Kenapa? Wong budak itu dia nggak memiliki dirinya sendiri, dia dimiliki oleh tuannya. Bagaimana kemudian dia menjadi seorang pemimpin negara? Makanya syaratnya memimpin negara itu adalah seorang yang merdeka. Tapi jika suatu ketika suatu kondisi kemudian budak kok karena caranya, liciknya, sistemnya dia mampu untuk memegang tampuk kekuasaan tertinggi, maka bisa saja, maka dia itu sudah menjadi itu, maka berlakulah alaikum bis-sam'i wat ta'ah. Dan itu pernah terjadi di Mesir. Ini dulu ya kawan, pada zaman kerajaan-kerajaan itu, zaman seorang budak. Jadi raja itu pernah ada seorang raja itu mempunyai seorang budak pintar, jenius, budak tapi pintar. Jadi usulan-usulan dia sering diterima oleh khalifah. Kalau masalah perang itu strategi militernya itu pintar, pokoknya pintar. Sehingga dia budak tapi menjadi penasihat kerajaan, menjadi penasihat raja. Tapi oleh pemiliknya yaitu khalifahnya, rajanya, gak dimerdekakan, tetap budak. Jadi dia itu tetap budaknya raja, tapi berstatus dalam konstitusi kenegaraan itu adalah penasihat kerajaan. Patih lah kalau bahasa di Indonesia itu patihnya, penasihat kerajaan. Padahal itu budak. Lah ternyata kok sang patih yang saya budak mau itu main mata karo permaisuri. Cinta segitiga. Ini selingkuh gitulah bahasanya itu, selingkuh. Singkat cerita, sang permaisuri sama patih itu membunuh
Apa itu? Membunuh rajanya dan mengangkat dirinya menjadi raja. Padahal masih budak. Mengangkat dirinya mengawini sang permaisuri dan mengangkat dirinya sebagai budak. Dan itu pernah terjadi dalam sejarah. Kalau memang begitu kondisi semacam itu, ya sudah, dia sekarang yang memegang tampuk kekuasaan, dia yang mengendalikan militer, dia yang mengendalikan ekonomi, dia mengendalikan ini. Meskipun dia budak, ya sudah, alaikum bisam'i wa ta'ah. Contoh yang paling gampang adalah kalau pemimpin itu perempuan, kan hukum syaratnya itu laki-laki. Tapi jika suatu ketika ada perempuan memegang tampuk kenegaraan, maka alaikum bisam'i wa ta'ah. Ini sisi syarat wajib. Ada namanya syarat kepantasan. Syarat kepantasan itu Rasulullah menyebutkan Habasyi. Habasyi itu gak pantas jadi pemimpin dari dua sisi. Pertama nasab, yang kedua fisik. Nasab itu pantasnya nasab pemimpin itu kan nasab darah biru, nasab ningrat, nasab pantas, nasab ningrat. Ini nasab darah hitam orang piye orang itu mempermasalahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kepantasan fisik. Jadi pantasnya kan seorang pemimpin itu glowing. Glowing rek. Pantas lah dari pemimpin wong gagah, mantap, berwibawa, apa. Nah, wong Habasyi itu wis ngono kala wong Ethiopia kaya apa lah wong itu cilik, medekel, hitam, kuntet, purut ngono. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu membahasakan ka'anna ra'sahu zabibah. Sirai itu koyok anggur kering. Ngerti anggur? Anggur kering no kan cilik, ireng, purut. Wis cilik, terus ireng, terus purut. Ini apa itu gak jelas gak. Ini keriput purut Jadi Rasulullah mengatakan meskipun dia itu secara aturan nggak berhak, secara fisik juga gak pantas. Gambaran Rasulullah SAW mengatakan ka'anna ra'sahu zabiba, seakan-akan kepalanya itu koyo kismis sing ireng itu loh, bukan kismis sing kuning, kismis sing ireng. Jadi wis ireng, wis cilik, wis kuncrat, purut bisa. Tapi tetap dia bisa dipimpin. Alaikum bisam'i wa ta'ah. Alaikum bisam'i. Fahamin ya kawan. Ini satu poin, satu masalah penting dalam dunia kepemimpinan, bahwa memang cara syar'i itu 1, 2, 3. Tapi jika ada kepemimpinan yang terangkat, terpilih, ditetapkan, dilantik gitu ya, dengan cara lain, dan dia sudah sah menjadi pemimpin, maka wajib untuk alaikum bisam'i wa ta'ah. Kalau bahasa kita ya kudeta. Ini kudeta. Berapa banyak negeri Islam itu banyak dikudeta. Kudeta satu wilayah dengan wilayah yang lainnya, dan para ulama sepakat akan hal tersebut. Makanya dari sini kita katakan ya kawan, kepemimpinan yang lahir dari pemilu itu sah menjadi pemimpin. Kepemimpinan yang lahir dari pemilu, lepas dari masalah nanti kita bahas pemilu itu kayak apa, mau kita anggap itu sah, mau kita anggap itu nggak sah, maksudnya itu syar'i atau nggak syar'i itu masalah berikutnya. Tapi anggaplah bahwasanya pemilu itu nggak sah, maksudnya nggak syar'i. Kepemimpinan yang terlahir dari sistem itu tetap sah. Yang berlaku imamatul ulama dianggap sebagai seorang pemimpin syar'i, yang punya kewajiban kita itu adalah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Wallahu alam ini bisa. Tapi insyaallah ini ternyata jam 9 oleh separuh ya. Subuh. Tapi ya insyaallah subhanahu wa ta'ala ini kita pelajari. Kita lanjutkan besok. Bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Besok ba'da maghrib kita kajian normal Sahih Bukhari. Ba'da isya kita lanjutkan materi ini. Jadi ba'da isya kita lanjutkan materi ini, kita masuk pada materi inti, karena ternyata malam ini cuma muqaddimah. Malam ini ternyata cuma muqaddimah. Kita lanjutkan besok bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala pada inti materinya, yaitu masuk pada sistem pemilu dan bagaimana kita mensikapi sistem pemilu. Baik. Kita akhiri majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.